Ya, pemirsa, ada target dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, target pertumbuhan dari literasi keuangan syariah 50%. Pak Imam, bagaimana kemudian nantinya target ini bisa terpenuhi? Ya, makasih. Jadi setiap 3 tahun Bank Indonesia itu melakukan survei nasional indeks literasi ekonomi. Jadi kalau OJK itu indeks literasi keuangan, maka Bank Indonesia indeks literasi ekonomi. Nah, diawali tahun 2022 itu indeks literasi ekonomi syariah kita itu baru 23%. Kemudian di antara 3 tahun itu kita melakukan tracing setiap tahun. Tahun 2003 itu 28%. Kemudian tahun 2024 alhamdulillah 42% meningkat. Dan sekarang tahun 2025 kita akan melakukan survei nasional dan KNKS mentargetkan 50%. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai upaya semoga bisa tercapai. Nah, bagaimana kita mencapainya itu tentu ada beberapa upaya yang kita lakukan. Pertama adalah tentu kampanye dalam bentuk massal. Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bukan hanya seminar, bukan hanya pelatihan, tetapi juga bahkan sampai dengan kita itu kampanye di bahan ajar. Jadi kita itu menyusun buku, karena yang paling banyak ke depan itu adalah Gen Z. Kita itu menyusun buku komik keuangan syariah untuk anak-anak. Kita namanya Fikih dan Lala. Fikih itu dari kata fikih gitu kan. Nah, selain itu juga kita itu bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyusun panduan dakwah untuk dai dan daiyah. Jadi kemudian kita juga melakukan pelatihan kepada mereka dan kemudian ini seluruh Indonesia. Dan di bulan Ramadan ini kita melakukan program, jadi meminta kepada dai dan daiyah itu mengimplementasikan buku panduan itu. Jadi buku panduan dibikin supaya tadi tidak berat. Ya lebih mudah difahami dan kemudian didigitalkan, dimasukkan di dalam YouTube, dimasukkan dalam IG dan kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia dan kemudian akan dilihat mana yang paling terbaik. Ini juga salah satu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi tetap kolaborasi sinergi. Itu pasti harus dilakukan. Nah, kolaborasi sinergi banyak kita lakukan. Kami bersama OJK misalnya, kita dengan tempat Bu Kiki, itu kita melakukan kolaborasi namanya Bulan Pembiayaan Syariah. Bulan Pembiayaan Syariah dimulai dari bulan Februari, itu seluruh kementerian lembaga banyak yang terlibat, industri banyak yang terlibat, kemudian akan kita lihat perkembangannya dan nanti puncaknya pada saat ISEF akan diketahui berapa bisnis dealnya, berapa realisasi pembiayaannya, itu juga. Belum nanti ISEF juga akan kita lakukan nanti pada akhir tahun. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan monitoring program-program yang sudah kita lakukan. Jadi kalau selama ini Bank Indonesia melakukan monitoring dengan cara misalnya melakukan survei, maka mulai tahun ini kita akan menggunakan big data. Jadi kita tuh menggunakan data 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024. Kemudian kita lihat bagaimana masyarakat itu berkata terkait dengan HR. Nah, dari data itu kemudian bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kembali program kita. Sehingga di sini seleksi kita itu namanya sistem dinamik. Jadi tidak hanya di awal saja, tapi di tengah-tengah itu kita lihat dan kemudian jika perlu kita lakukan intervensi. Oke, baik. Bank Indonesia sudah mempersiapkan program jangka panjangnya. Kalau dari OJK seperti apa? Karena kita lihat target untuk inklusi keuangannya 90%, termasuk juga inklusi keuangan syariah. Mbak Celia, sebetulnya kalau kita melihat program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sangat bagus. Karena kan kalau kita melihat pemerintah saat ini sudah mencanangkan visinya untuk menuju bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, di mana salah satu pilarnya itu mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dalam Astacita yang digaungkan pemerintah itu misalnya untuk mendorong UMKM, pengentasan kemiskinan dari desa, kemudian mendorong bagaimana kesetaraan untuk perempuan, kemudian kaum difabel dan lain. Ini sangat bisa didorong melalui program-program syariah. Contohnya yang dimiliki oleh OJK adalah kita punya EPIX ya, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah.
ini di dalamnya bisa dengan pesantren ya, bisa. Dan kalau kita bicara pesantren itu nggak cuma di pesantren aja, tapi pesantren biasanya mereka punya ekosistem yang cukup lengkap gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya juga UMKM dan lain-lain. Kita punya si cantik ya, sahabat ibu cakap keuangan syariah itu, khusus buat ibu-ibu yang emak-emak, katanya emak-emak ini kan pengelola keuangan keluarga dan lain-lain yang mengajarkan anak dan lain-lain. Jadi kita punya Epix, kita punya si cantik ya, kita punya FEBIS ya, Forum Ekonomi Bisnis untuk business matching antara UMKM ini dengan pelaku usaha jasa keuangan. Baik. Ketika mereka bisa memberikan pembiayaan. Jadi mereka melakukan business matching dan berbagai program lainnya termasuk tadi kita sosialisasi kepada para dai ya. Kita School of Syariah ya, kita bagaimana mendidik, mengajarkan mereka ya untuk bisa mendidik masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat. Oke, baik. Pak Halim, mungkin dari Anda seperti apa? Apa yang dilakukan IAI untuk mendorong literasi dan inklusi, Pak? Baik, saya kira jelas ada perbedaan yang besar antara indeks literasi dengan indeks inklusi ya. Ya. Dan tadi kita sudah lihat masyarakat menunjukkan mereka perlu tetap merasa diberikan sosialisasi. Tinggal permasalahannya mengapa sudah sekian tahun kok masih terus terjadi permintaan itu. Kan berarti kita perlu mengubah cara-cara kita melakukan sosialisasi. Oke, baik. Nah, saya berharap Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan dan juga LPS itu bisa membuat suatu program yang lebih inovatif bersama-sama dengan industri perbankan. Supaya menjadi lebih tidak sama seperti yang dulu. Salah satunya ada satu bank di Jakarta ini yang sangat inovatif dalam memasarkan jasa dan produk mereka kepada Gen Z. Dan itu sifatnya basisnya adalah menggunakan permainan, gamification. Dan ini dilakukannya juga di Australia, juga dilakukan di Eropa. Baik. Saya pikir kita bisa meniru hal-hal yang sudah terbukti efektif. Dan saya kira Indonesia sudah saatnya nih melihat. Jangan cuma berkutat di katakanlah berbagai program yang menurut hemat saya, ya ini kan sudah puluhan tahun, kita tahu, kita punya masalah di situ. Oke, baik. Mungkin terakhir singkat saja dari PNM seperti apa kemudian closing statementnya dan harapan ke depannya. Baik. Menurut saya bahwa unsur yang berperan untuk inklusi itu, ini antara lain tentu adanya akses, kemudian akses. Kemudian yang kedua, adanya ketersediaan produk layanan jasa keuangan sendiri. Ya, baik. Yang ketiga, adanya penggunaan dan kualitas. Ini yang menjadikan satu komitmen PNM untuk terus melakukan layanan tadi, tidak hanya sekedar memberikan modal finansial, tapi tadi saya sampaikan ada modal intelektual dan modal sosial. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga mungkin saya mengajak kepada khususnya kepada ibu-ibu pelaku usaha di segmen ultramikro gitu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, petugas kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, baik, jangan ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah dan juga target sudah disampaikan tadi ini semoga bisa tercapai di tahun 2025. Terima kasih para narasumber kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini sudah memberikan pandangannya luar biasa terkait dengan literasi dan juga inklusi keuangan. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.